mengamati objek, kalian dapat menyebutkan kembali hal-hal yang kalian lihat dengan tepat. Lalu melalui kegiatan berbicara dengan volume dan konteks yang tepat dan jelas, kalian bisa membaca cerita dan bacaan dengan intonasi yang tepat. Tepuk semangat! Nanti luar kelas kita hanya dari jendela. Kalian mengintip saja dan rekam semuanya di pikiran kalian ya. Silakan. Apa yang kalian lihat? Ada gedung, ada apa saja ya. Guru kasih waktu 1 menit ya. Ya, apa tadi kamu lihat apa contohnya? Mikir bisa. Yang kamu lihat tadi apa? Di sana ada apa? Kantin bisa langsung ya. Kantin ya. Kamu bayangkan kantin itu isinya apa saja? Ya. Ya, yuk. Ya, melihat ya betul itu. Saya melihat kantin. Kantin, di dalam kantin yang kamu lihat tadi di luar kelas kita. Pohon, gerbang, motor. Kenapa? Kantin. Oke, di dalam kantin kamu bisa membayangkan ada apa saja. Ya, piring. Oke, baik. Jadi kamu bisa meraba ketika melihat kantin itu, kalian di dalamnya bisa membayangkan apa gitu ya. Ketika keluar kelas, yang nyata adalah tadi ada motor, gerbang. Baik, di sana apa tadi? Saya melihat lapangan yang sangat kecil. Lapangan. Terus? Pak parkir sepeda dan motor. Oh ya. Oh ya. Belum ada yang ya, oke, siap. Melihat kelas 4 maksudnya ya. Kelas 5 kelasnya kita. Ya, kan kamu lihat bedanya. Dan taman ceria. Ceria ya. Kira-kira kalian dari melihat satu buku ini, bayangkan isi buku itu apa? Cerita tentang siapa? Teman. Siapa lagi? Saya penulisnya mungkin ya. Terus apa lagi? Sebuah taman, ya kan? Ya, latar atau tempatnya di mana ini? Di taman. Ya, dari sini kalian punya gambaran. Ketika kita hanya melihat sampul bukunya saja, kita bisa melihat kira-kira isinya bagaimana. Seperti itu kesimpulannya ya. Oke, siap. Lanjut. Kalian melihat lagi isi dari buku-buku yang sudah kalian bayangkan, ya kan? Mungkin sebuah cerita, mungkin atau apa. Sekarang guru ingin kalian menuliskan di sini. Ambil satu kesimpulan kalimat buku adalah titik-titik. Siap ya? Ditulis satu kali. Semangat. Ya, jatuh lagi saya Ralin. Kalau misalkan itu jatuh lagi dan kami menulis ya, itu kena. Gitu. Hati-hati kalian berjalan ya. Kabelnya kesenggol. Semangat sekali. Membaca buku supaya pintar. Ya, bagus. Buku adalah jembatan ilmu. Buku
Dari itu kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa buku adalah semua informasi ada di dalam buku. Semua cerita-cerita ya, yang lu minta ada yang bisa menebak gambarnya, menceritakan kira-kira apa ya? Betul. Burung pipit dan kelinci. Baik, kira-kira ceritanya tentang apa? Baik. Kelinci mengambil. Kelinci. Ya. Ya, kelinci sedang apa? Kelinci sedang apa? Taunya nangis. Taunya nangis. Ada gambarnya? Ada. Ya, air matanya. Ya kan, pipinya putih. Siapa yang pipinya putih? Imut sekali, ya. Oke, lanjut. Dari melihat gambar ini, kita belum membaca dan mungkin ada yang sudah belajar ya bahasa Indonesia tadi malam, jadi mungkin bisa mengambil kesimpulan itu. Kelincinya menangis, kenapa? Penasaran atau tidak? Penasaran? Lanjut. Gak kelihatan ya? Kurang ke belakang layarnya. Kelihatan apa? Maksudnya kayak ada di buku nggak sih? Oh ya, di buku ada di halaman berapa? 31. Di halaman 31. Dibuka, Bu Guru sambil membaca, Bu Guru dulu sambil membaca, nanti untuk kalian bisa menirukan semuanya mendengar. Ya, sudah? Dengarkan Bu Guru membaca sesuai dengan intonasinya dan nanti kalian berebut untuk membaca ulang. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Dia sudah, ya. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat dengan itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu. Lalu apa yang jatuh? Dijawab kelinci kecil sambil menangis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil water itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman water di kebun Pak Rusa. Tanaman water di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil water Pak Rusa tanpa Siapa saja sih yang tadi tokoh-tokohnya di dalam itu? burung pipit Dan kelinci kecil. Iya. Iya. Terus kira-kira tadi ceritanya bagaimana ya awalnya ya? Awal ceritanya tadi bagaimana? kelinci kesakitan. Ya, kelinci kesakitan. Kenapa? Terjatuh. Kenapa ia sampai seperti itu? Karena akan mengambil water. Iya, oke, baik. Banyak sekali yang bisa kita ungkapkan dari cerita itu, ya. Oke, lanjut. Saya stop ini. Saya tidak ini karena kita ininya berbeda gerakannya, ya. Sama siapa saja sama. Nanti saya bagi. Oke, siap. Nanti musiknya ada tapi tidak ini. Gak apa-apa kalau memang ini kalian mundur gitu ya. Siap ya. Apa ini saya majukan sebentar karena sudah bila saya minta satu. Itu siapa yang belum keluar? Asal apa itu?
pertanyaan yang ada di ini, Bu. Minta yang dulu tadi saya. Yang Bu Guru panggil untuk kelompok 1, Bilal, Zahra, Fardan, Salva, Farhan untuk di sini. Bawa bukunya di sini. Ya, kita duduk di sini ya semuanya. Di sini. Fardan, yang berapa? Bilal, Zahra, Fardan, Salva, Farhan untuk. Kelompok 2 di sini, Ihsan, Azam, Diva, Naura, Eges, Aska, Rizky. Cepat. Kelompok yang di sini, Fadli, Devika, Alisa, Sylvia, Rali, Halila di sini. Ya di sini. 2, 3, 4. Lanjut kelompok 2 menjawab pertanyaan berapa? Nomor 1 dan nomor 5. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 5. Kelompok 2. Untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Siap? Tidak semua ya? Oke, lanjut pertanyaannya. Silakan kalian baca pertanyaannya dan jawab pertanyaannya. Bersama-sama dengan kelompok kalian menjawabnya. Tadi kalian kebagian nomor berapa? Guru kasih waktu 10 menit. Soalnya ditulis. Gak usah, langsung jawab saja. Ini nomor 2, 3, 4. Ya, langsung jawab. Ya, sudah sekali. Siapakah tokoh dalam cerita? Ya, coba gabung saja nanti teman-teman salah satu. Siapakah tokoh dalam cerita tadi? Coba ya, tulis ya. Bareng-bareng menjawabnya bareng-bareng. Jadi nanti bisa ini ya. Iya, sifatnya ini nanti gurunya bagaimana? Ya. Terus di mana latar cerita orang? Latar tadi apa ya? Latar tadi apa sih? Tempat kerja. Iya. Ya. Terus cerita tersebut kapan? Ya. Bisa ini nomor 1 dan 5. Coba 1 dan 5. Apa isi cerita tersebut? Ceritakan isinya dari cerita tentang siapa dan siapa yang enggak. Jadi kecil-kecil yang bagaimana, ya kan? Ada buku yang bagaimana. Kedua, apa mau semuanya mau pilih? Siap. Semuanya jadi. Silakan nanti ada yang membaca salah satu atau dua cara lantangnya membacanya ya. Sini. Geser ke sini sayang, geser ke sini supaya terlihat. Geser ke sini enggak? Ya, kamu di situ. Bapak. Ya, keras. Silakan keras. Pertanyaannya dibaca. Boleh pertanyaannya dibaca. Keras. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Karena guru Pipit mengingatkan dan menasihati isi kecil. Lanjut. Apa pesan dari cerita tersebut? Seharusnya kelinci tidak egois. Sebaliknya kelinci meminta izin kepada Pak Ustaz. Seharusnya kelinci tidak membantah perintah ibunya. Nah, itu pesannya ya untuk tidak membantah. Siapa lagi yang kelompok mana? Kelompok dua, silakan maju semua nggak apa-apa. Maju semua nanti mewakili salah satu atau dua. Serabut terus bagaimana? Setelahnya jatuh terus kakinya berdarah begitu ya. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 1 siap untuk presentasi. Jawab yuk di bawah kalian yang untuk kita semuanya luar biasa ya. Kalian sudah bisa memahami tentang ya. Silakan duduk kembali di meja kalian masing-masing sekarang juga ya.
kejadian latar belakangnya di mana, latarnya di mana, ya terusan amanat dan segala macam. Nanti kalian pelajari lebih lanjut di rumah ya, dipelajari lebih lanjut. Dan sekarang kalian coba, Bu Guru ingin tahu bagaimana belajar kalian hari ini. Teman untuk menjawab. Siapa Cung? Ya, Alisa. Bagaimana belajarmu hari ini? Kenapa kamu merasa senang? Ya, karena bisa belajar berkelompok dan menggunakan LCD proyektor yang menyenangkan. Apa kamu senang belajar hari ini? Senang semuanya ya, sudah terjawab tadi. Dan coba kita belajar apa saja tadi? Bahasa Indonesia tentang apa? Unsur intrinsik cerita. Apa saja tadi? Tema. Baik, belajar. Oke. Tadi ada cerita-cerita apa? Tentang baik. Apa kesulitanmu tadi ketika pembelajaran? Ada tidak kalian mencapai kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti kalian sangat senang ya intinya ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, siap. Kita semuanya dan hidup kalian untuk kalian di masa depan. Siap ya, dan semoga kalian bisa lebih semangat lagi belajar di rumah, untuk mencapai cita-cita kalian. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Jazakumullah. Ya, bagaimana Bu tadi untuk kegiatan observasinya? Pesannya bagaimana? Baik Bika, alhamdulillah kegiatan observasi berjalan dengan lancar dan alhamdulillah anak-anak merasa senang. Jadi saya merasa metode pembelajaran yang saya terapkan dengan anak-anak itu bisa membuat praktik pembelajarannya yang menyenangkan. Begitu. Iya. Secara keseluruhan, apakah menurut jenengan apa yang ingin dicapai ya tujuannya sudah tercapai atau belum kegiatan pembelajaran? Untuk kegiatan pembelajaran yang tadi saya lakukan sesuai tujuan pembelajarannya, insya Allah saya merasa tujuan pembelajarannya sudah bisa dicapai oleh semua murid walaupun belum maksimal karena keterbatasan waktu tadi, tapi insya Allah untuk pertemuan-pertemuan kedepannya saya ingin menguatkannya lagi. Ya, kalau dari secara keseluruhan menurut jenengan apa kelebihan dan kekurangan tadi saat melakukan kegiatan proses belajar mengajar? Kelebihannya anak-anak lebih semangat dalam pembelajaran karena memang saya menitik beratkan pada minat anak dalam belajar untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Kekurangannya ketika pemetaan pada minat belajar murid untuk dipraktekannya saya masih kurang bisa menerapkan. Itu kekurangan saya, memang tadi saya merasakan sekali. Boleh saya memberikan umpan balik untuk kegiatan tadi? Ya. Seperti yang sudah Bu Hikmah tuliskan di PMM kan ingin menitik beratkan pada praktik kinerja bagaimanakah menciptakan pembelajaran yang interaktif, aktivitas interaktif. Secara keseluruhan saya tadi melakukan kegiatan observasi itu sudah berjalan dengan baik dan sangat bagus ya, karena di sana anak-anak sudah aktif dalam kegiatan pembelajarannya, tidak hanya satu arah, tapi Bu Hikmah sudah berikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan, terus ada tanya jawab juga seperti itu juga sudah interaktif, tidak hanya satu arah saja. Terus berarti untuk kegiatan praktik kinerjanya sudah berhasil menurut saya seperti itu, untuk
fokus praktek kinerjanya. Terus secara keseluruhan juga Bu Hikmah sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tadi juga sudah dipetakan untuk baik dari diferensiasi kontennya, sudah berbagai macam sumber belajar, dan juga dari prosesnya Bu Hikmah sudah memetakan dia dari gaya belajar, dari minat, seperti itu juga sudah terlihat juga pada saat kegiatan observasi. Dan pada kegiatan tadi evaluasi, Bu Hikmah juga sudah sesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemampuan siswa. Jadi saya rasa secara keseluruhan Bu Hikmah sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi juga. Terus secara keseluruhan anak juga senang dengan kegiatan pembelajarannya. Dari sosial emosionalnya juga sudah terlihat bagaimana anak-anak itu bisa fokus, bisa mindfulness dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Hikmah lakukan. Terus anak-anak itu adanya ice breaking, terus untuk fokus kembali, terus dan juga ada yang pastinya tadi kegiatan refleksinya ya, ada kegiatan refleksinya. Bu Hikmah sudah melakukan kegiatan refleksi di sana, anak-anak sudah kesannya merasa senang, dan tentu saja ada interaktif antara guru dan siswa seperti itu. Mungkin secara yang perlu ditambahkan mungkin perlu dimaksimalkan untuk itu tadi dari mungkin belum melihat dari yang aktif dan tidaknya, itu mungkin dari segi seperti itu, dari pemetaan itu mungkin nanti bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Siap, terima kasih Bu Ika umpan baliknya. Dan memang ada tadi sedikit saya belum merasakan feedback yang baik dari anak-anak dari pemetaan belajar yang anak-anak ini, karena mungkin tadi waktu, tapi kedepannya kalau saya insya Allah akan berusaha membersamai anak-anak belajarnya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Monggo bisa dilanjutkan untuk kegiatan yang lainnya. Terima kasih ya Bu Ika. Sama-sama.